Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak karunia dan nikmat-Nya berupa kesehatan, berupa umur dan kesempatan, sehingga Allah memudahkan anak kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka mengaji dan mengkaji. Yang semoga dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, kepada Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menjaga dan mengikuti sunnah-sunnah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kurban dan haji. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua ibadah ini sebagai ibadah Dzulhijjah. Maka tema pada pagi hari ini adalah tentang haji dan kurban yang makruh. Dan dua ibadah ini tidak bisa lepas dari yang lainnya, karena kita sebagai muslim, apabila kita melakukan haji, maka kita juga akan menyembelihkan, dan itu adalah kurban. Dan kita yang berkurban ada kaitannya dengan haji, karena dengan berkurban itu mengingatkan kita kepada tempat di mana orang melakukan ibadah haji. Baik. Jadi haji, apa kata haji? Apa yang dimaksud dengan haji? Kalau di Mekah dipanggil haji, dan di sini juga dipanggil Pak Haji atau Haji. Haji dalam bahasa Arab itu berarti menuju, al-qasdu. Sedangkan istilah adalah melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu di tempat-tempat tertentu. Apa itu ya? Ibadah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Maksudnya adalah melakukan manasik di tanah suci pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi itu yang dimaksud dengan ibadah haji. Manasik itu artinya rangkaian ibadah. Mulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, melempar jamaah. Insyaallah mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang akan berangkat tahun depan. Amin. Dan yang belum berangkat, saya doakan agar segera berangkat. Dan yang sudah berangkat supaya berangkat lagi. Tapi nanti yang bawa kuota, pasti belum dapat kuota nih. Karena susah sekarang haji pakai kuota. Ngantrinya panjang. Itu manasik. Melempar jamaah, kemudian tawaf ifadah, kemudian mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah, di tanah suci. Ya, jadi yang namanya haji itu di tanah suci, Pak. Ya. Gak bisa apa? Saya mau rumah aja deh. Hajinya kemana? Ke Jawa Timur. Enggak bisa. Ya. Atau saya mau rumah aja, hajinya kemana? Ke Singapura. Tidak bisa. Jadi yang namanya haji itu di tanah suci. Ya. Dan tanah suci itu adalah Mekah. Ya. Tanah suci itu di Mekah. Ya. Mekah dan Madinah. Ya. Tapi itu ada batasannya. Ada batasannya. Jadi Mekah yang luas itu tidak semuanya tanah suci, yang di dalamnya ada peraturan-peraturan. Jadi ada batasan yang disebut dengan
Haram atau tanah suci. Pada bulan-bulan haji ya. Jadi bulan haji itu 3, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Jadi kalau kita mau haji dari bulan Syawal saya mau berangkat ihram bisa. Kelamaan kan. Memang punya lama sana ya, dagang dulu ya. Dulu seperti itu orang-orang melakukan haji, mereka datang ke Mekah ya. Namun tidak langsung melakukan haji, ada juga yang melakukan perdagangan. Jadi orang yang mau haji bisa mulai dari bulan-bulan ini. Dan kita biasanya hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu jadi kita umrah dulu ya, datang ke sana, tawaf, sa'i, ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Setelah itu menunggu sampai hari ke-8 dari Dzulhijjah, yaitu hari tarwiyah, kembali untuk memakai pakaian ihram. Ya. Dulu saya haji tahun 2002. Umur saya waktu itu masih 20 tahun. Saya datang kira-kira tanggal 20 atau 18 Dzulqa'dah. Ya. Bukan dari embarkasi Bekasi atau Jakarta, tapi dari embarkasi Swiss, ya. Terusan Swiss, yaitu di Kairo. Ketika saya naik kapal laut, ya, 2 hari, 3 hari 2 malam, ya. Ketika sampai tempat namanya Robiq itu mikotnya orang Mesir, karena kita datang dari Mesir. Kemudian dikasih tahu barang siapa yang mau langsung ke Mekah, maka dia ihram. Kemudian kita ihram memakai pakaian ihram itu di kapal, ya, di kapal. Ketika sampai di Jeddah, Jeddah langsung ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah itu hanya sekitar setengah jam, kalau lebih sedikit. Sudah pakai pakaian ihram dengan bertalbiyah, masuk ke maktab sebentar, naruh pakaian, langsung jalan. Jadi sekarang bangunan atas itu sudah dihancurkan. Ya, sudah dihancurkan. Yang atas yang arah Hotel Hyatt yang ke sini sudah dihancurkan. Jadi sekarang sudah dibikin lagi. Dari situ maktab kita dulu. Langsung turun, ya, naik dulu baru turun ke Masjidil Haram. Sekarang lagi diperluas. Ketika itu langsung masuk dan tawaf itu jam 1 malam hari. Tawaf, sa'i dan tahallul. Setelah itu bebas pakai pakaian biasa seperti biasa. Nah, dari tanggal 18 Dzulqa'dah itu ya, sampai 8 Dzulhijjah ngapain? Ya, ada yang kerja, ada yang nyambi dan lain-lain. Nah, saya melihat orang-orang Pakistan, orang-orang India itu nggak tahallul, ya. Saya lihatin, oh ini orangnya sama. Jadi dari tanggal 18 Dzulqa'dah sampai nanti hari 10 Dzulhijjah mereka hajinya haji ifrad. Ya, karena haji ifrad itu dia niatnya haji terlebih dahulu dan tidak tahallul sampai hari ke-10 Dzulhijjah. Jadi kalau dia ihram dari tanggal 18 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah berapa hari, Pak? Ya, itu pakaian enggak diganti-ganti ihramnya. Wah, biasa ya. Jadi baunya kemana-mana. Alhamdulillah orang Indonesia rata-rata tamattu. Nah, itu yang disebut dengan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah hanya sampai tanggal ke-13. Loh, Ustaz, bukannya ziarah itu? Ziarah bukan bagian dari haji. Ini perlu dipahami. Ziarah itu sendiri. Ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah, ya. Itu tapi bukan bagian dari haji. Ya. Makanya ada yang ke Madinah dulu, kalau dulu saya ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Ya, itu tergantung berangkat. Kalau di rubah bulannya boleh nggak Ustaz? Jadi bulan Muharram. Kebetulan nih pas tahun baru nih, saya mau tahun baru ya, karena lagi tutup buku banyak uang nggak bisa. Jadi yang namanya haji itu harus pada bulan.
Nah, keutamaan orang yang berhaji. Orang yang berhaji ini, orang yang haji dan umrah adalah tamu Allah. Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'ata'u. Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan itu, mereka meminta kepada Allah, maka Allah memberikan apa yang mereka minta. Ya. Jadi orang haji dan umrah itu adalah tamu Allah, ya, bukan tamu Pak Presiden ataupun Pak Wali Kota. Ya. Kalau kita diundang sama raja atau wali kota, bagaimana perasaan kita? Wah, saya diundang sama bupati, ya, wali kota, terhormat kan? Jadi terhormat. Oh, si fulan dulu pernah ke rumahnya Pak SBY atau ke Pak Wali Kota fulan, ya, oh hebat dia. Tapi ini yang undang bukan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tamu Allah itu adalah undangan yang spesial. Ya. Kata Rasulullah, mereka Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan itu. Jadi Allah itu sudah memanggil kita untuk haji, ya. Tidak ada alasan, kok kamu belum haji, belum dipanggil-panggil. Emang kamu tahu dipanggil? Allah sudah memanggil dari dulu. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, ya. Sini misalnya. Nah, ayat 27 dari surat Al-Hajj yang disebutkan wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi Allah telah memanggil. Dan apakah kita memenuhi panggilan itu atau tidak? Karena mereka memenuhi panggilan Allah, ya, maka Allah memberikan apa yang mereka minta. Itu logikanya. Jadi Allah memanggil, kita datang. Nah, ketika kita minta, Allah kasih. Ya. Kayak pejabat manggil, oh si fulan ke rumah saya, Pak Haji fulan, dipenuhi. Ketika dia minta dikasih. Allah memuliakan orang yang memenuhi panggilan. Ya. Allah akan memberikan apa? Ini ada satu kisah nyata, mungkin sudah disampaikan saya tahu. Jadi ada seorang bapak yang cacat, dia tidak bisa berjalan dan selalu naik kursi roda, ya, didorong oleh anak. Kemudian suatu hari di ruang TV, ya, dengan anaknya laki-laki melihat TV, menonton. Kemudian dalam acara televisi itu ada melihat Ka'bah, Masjidil Haram. Kata bapak ini kepada anaknya, wahai anak, saya ingin ketemu raja di rumah. Kata anak, siapa rajanya Pak? Saya ingin ketemu Allah di rumahnya. Saya yakin kalau saya meminta kepada Allah di rumahnya, itu dikabul. Allah tidak akan menolak doa saya. Kata anaknya, Bapak, kamu tidak bisa, ya. Bapak nggak bisa, kakinya sakit, ya. Tidak memungkinkan. Kata bapak, kita punya banyak uang. Kata bapak, jadi banyak di kita ini orang punya banyak uang, tapi panggilan untuk haji itu berat, atau memenuhi panggilan itu berat. Pada Allah sudah panggil, tapi dia tidak mau nanti aja. Saya belum benar, ya. Nanti aja kalau saya sudah tobat, ya. Saya belum tobat, udah meninggal. Jadi kapan hajinya? Kita punya uang, ya. Kalau bisa sewa pesawat. Dan orang kaya. Ya udah, akhirnya bapak dan anak ini haji. Ketika sampai Masjidil Haram dan didorong oleh anaknya dan didekatkan di dekat Ka'bah, anaknya kemudian mundur ke belakang. Tentunya situasi ini ketika kosong, ya, atau agak lama. Di dekat Ka'bah, bapak ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya cuma satu. Dia berdoa, ya Allah, ya, sambil menangis dan merintih-rintih, ya Allah, kembalikanlah kakiku. Ya Allah, jangan engkau keluarkan aku dari rumahmu kecuali aku telah berjalan dengan kakiku atau aku mati di tanah.
Ya Allah, jangan kau keluarkan aku dari rumahmu kecuali aku telah berjalan dengan kakiku atau aku mati di tanah suci. Bapak itu berdoa sambil menangis. Jadi Allah itu suka kalau doa itu merintih. Ya. Kalau doa sambil main HP. Ya. Allah suka. Dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, Allah suka ya hamba yang doa kepada Allah ya, yang dia benar-benar meminta, merintih dan menangis. Jadi itu saja doanya, nggak ada yang lain, ya nggak ada. Ya Allah berikanlah aku apa atau jodohkan anak aku. Itu aja. Ya Allah, jangan kau keluarkan aku dari rumahmu kecuali aku berjalan kakiku atau aku mati di tanah suci. Atau aku mati di tanah suci. Ya, sejam dia berdoa, itu aja doanya. Ketika ia berdoa, kecapean 1 jam, ya, akhirnya bapak ini pingsan. Ya, pingsan di kursi. Ketika pingsan, bapak ini memimpi. Ya, bapak ini bermimpi dan dalam mimpinya datang seseorang yang putih bersih, ya, memakai pakaian putih dan tiba-tiba memanggil, Bapak, wahai Bapak, bangun, bangun, bangun. Wahai Bapak, bangun dan jalanlah, bangun dan berjalanlah. Bapak itu mulai kaget, dia terbangun dan akhirnya dia berjalan dengan cepat dan meninggalkan kursi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya. Ini adalah satu juga. Itu keutamaan orang yang berhaji. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang akan pergi haji, ya, nanti di sana doa yang banyak. Jangan lupa nanti doanya banyak doa titipan. Dibundel. Nih ya doanya. Wah, satu buku ya. Doa orang semua. Kita sendiri nggak berdoa ya karena kita punya tradisi nitip doa. Nitip doa sama nitip oleh-oleh. Biasanya seperti nanti beli ini beli itu ya. Kemudian haji mabrur. Jadi mabrur itu dari barra ya birru ya. Ini dari sini kurang cahaya. Barra ya birru itu artinya berbuat baik. Mabrur berarti yang baik. Jadi haji yang mabrur itu seperti apa? Birrul walidain ya. Makanya ada birrul walidain, berarti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ya, mabrur. Asal kata mabrur, kemudian arti haji mabrur. Baik. Jadi arti haji mabrur itu 3. Yang pertama haji yang tidak dikotori dengan dosa. Ya. Yang kedua haji yang tidak ada riya dan sum'ah. Ya. Riya itu artinya ingin dilihat. Sum'ah ingin didengar. Dan yang ketiga haji yang diterima Allah SWT. Itu haji mabrur definisinya. Jadi kalau kita haji ingin ria, ya, kamu nggak tahu dia siapa, wali kota yang berkasus atau wali kota atau gubernur, ya, ingin di sana disanjung-sanjung, ya, maka itu tidak bisa menjadi haji yang mabrur. Haji yang ria. Kenapa sih kamu haji? Biar sebut Pak Haji. Sebab saya mau nyala. Kalau cara ada haknya kan enak, hak fulan. Kalau nggak ada haknya, dia ada sum'ah. Ya. Waktu saya di Mesir dan pada tahun 2001 setelah kejadian 11 September saya mengunjungi beberapa daerah Mesir di selatan, Suhaj, Asyut, tidak sampai Luxor. Ya, jadi di Suhaj ya, itu ada tradisi orang yang sudah haji itu ditulis di depan rumahnya, hajja ila baitillah Ahmad, ya, telah pergi ke rumah Allah Pak Ahmad, itu di depan rumah ya, di depan rumah. Kira-kira kalau di kita di depannya ya, di dekat nomor rumah ditulis gede-gede, telah haji. Ini dia sum'ah. Jadi kalau rumah ada itu, ini Pak Haji. Ya, kalau kita cukup pakai baju haji sudah dipanggil
Pak Haji. Kalau Haji kalau udah pakai baju, Pak Haji. Kalau pencinya lepas jadi Pak Haji. Ria, subhanallah, atau nanti dikasih gelang nih. Ya. Gelang itu kan supaya nggak kesasar. Haji Indonesia pas pulang dari sana dipakai terus bulan 2. Oh, dilepas-lepas Pak. Kamu nggak tahu saya haji. Ini tandanya ya. Karena haji yang bersertifikat itu ya hanya dari Indonesia. Ya, ada gelangnya dan ada tandanya. Ya. Sertifikat haji. Itu luar biasa. Kita dari Mesir nggak ada seperti itu. Jadi ada sertifikat haji. Itu pasti dapat. Jadi kalau bener Pak Haji, nih ada sertifikatnya. Jadi haji yang diterima Allah SWT. Sekarang kita ingin tahu bagaimana cara haji yang mabrur. Jadi syarat haji mabrur itu ada 5. Yang pertama adalah ikhlas, tadi sudah dijelaskan. Karena Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Jadi bukan untuk manusia. Ya, supaya dibilang Pak Haji atau Pak Umrah. Tapi nggak ada Pak Umrah. Pak Haji, Bu Haji, Bu Umrah, Pak Umrah. Untuk Allah SWT. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk Nabi. Sebagaimana hadis Muslim dari Jabir, khudhu anni manasikakum. Ya, ambillah manasikmu dari aku. Ya, bukan dari yang lain. Manasik. Ya, kalau manasiknya bikin sendiri nggak bisa. Saya mau melempar jamrah Ustaz, berapa? 100. Oh, karena saya kesel sama syaitan. Bikin sendiri 100 nggak bisa. Pas sudah habis, pas melempar jamrah, ada cerita batunya, sendal jepitnya dilempar di jamrah atau kemudian yang ketiga adalah dengan harta yang halal. Ya. Karena Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Kalau Ustaz kalau hajinya pakai uang korupsi gimana? Tidak sah. Ya. Hajinya 20 kali ya. Dulu saya punya kiai di alam ini ya. Kiai Syekhun. Itu lebih dari mungkin 20 kali itu setiap tahun. Nah sekarang kalau ada pejabat, dia bisa haji setiap tahun, tapi hartanya itu dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima atau bahkan hajinya tidak sah. Ya, karena ada kita anggapan orang yang korupsi, gimana nih ngapusin dosanya, haji aja. Padahal yang untuk hajinya uang korup, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya? Dan itu juga tidak sah. Yang keempat, bersih dari pertengkaran, perkataan dan perbuatan kotor. Ya, jadi tidak boleh bertengkar, berdebat di sana lagi haji. Bukannya ibadah, ya, malah debat capresnya. Siapa nih? Partai yang warna apa? Ya, yang warna ini apa, yang warna putih, warna merah atau yang lainnya, ya, kuning, biru. Ya. Tidak usah, ya, ketika haji tidak masuk. Atau bertengkar, ya. Di sini di Indonesia suami istri sering berantem. Ya udah ya, kita mau haji ya, Pak, Ma ya, kita di sana. Baru sehari di sana berantem juga. Suami istri setiap hari berantem, maka itu tidak mendapatkan haji yang mabrur. Yang kelima adalah ya, itu tadi Al-Baqarah 97 ketika Allah mengatakan فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Jadi orang yang telah wajib atasnya haji dan dia melakukan haji, maka tidak boleh berkata, berbuat kotor dan tidak bertengkar atau berdebat. Ya. Dan yang kelima adalah menjaga akhlak yang baik. Alhamdulillah Indonesia berkali-kali mendapatkan gelar haji yang terbaik karena emang orang Indonesia orangnya adem baik. Ya, alhamdulillah. Dan saya waktu haji tahun 2002 itu ada ibu-ibu di depan bawa doa ya, sambil megang gitu.
Saya berdekat itu tiba-tiba ada 5 orang dari Afrika, tingginya 2 meter. Wah, gitu. Wah, gandengan langsung merobos ke depan. Sampai orang-orang semuanya ada yang terkena, terdesak ataupun jatuh. Orang-orang tinggi, orang Afrika hitam kurus, hitam, kelihatan putih, cuman giginya aja. Itu ke depan, ke Ka'bah, dia robos langsung karena mentang-mentang tinggi, langsung orang didesak. Maka kita nggak usah ngikutin, mentang-mentang kita tinggi, pukulnya gitu ya. Indonesia alhamdulillah, sepengalaman saya tidak ada yang seperti itu. Jadi lebih banyak mengalah. Itu yang disebut akhlak baik seperti itu. Jadi kita tidak berdesak-desakan ataupun mengambil tempat orang. Wah, ini tempat saya begitu kan? Tempat ketika sholat ataupun menyerobot atau misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu saat tadi terjadi pertama ikhlas, kedua sesuai dengan firman Nabi, dengar yang halal, bersih dari pertengkaran, perbuatan kotor dan menjaga akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Jadi langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau haji taubat. Bukan taubat tomat gitu ya. Habis taubat terus kuman. Kedua, mencari nafkah yang halal. Jadi ketika kita mengumpulkan uang itu kita cari yang halal. Ketiga, memilih teman yang soleh. Ini penting dalam melakukan haji. Kalau kita punya teman yang suka ngerumpi, nanti baru habis ihram selesai ngerumpi, akhirnya ngerumpi gosip. Nah, ini juga akan mempengaruhi haji kita. Yang keempat, berwasiat dengan kebaikan kepada keluarga. Jadi berwasiat. Kalian anak-anak, istri yang ada di rumah diwasiatkan untuk dekat lagi kepada Allah SWT. Bapak akan pergi, kalian baik-baik dan seterusnya. Dan yang kelima adalah meminta maaf dari kesalahan dan memenuhi hak yang belum dipenuhi. Jadi meminta maaf. Itu kita ada tradisi maaf-maafan itu baik. Agar haji kita plong. Karena mungkin kita punya hak kepada orang lain belum dipenuhi, itu akan menjadi ganjalan bagi kita. Jadi ganjalan. Dan yang terakhir adalah menenangkan jiwa. Artinya menjaga emosi. Kalau kita emosi mau haji, marah-marah, kita nanti di sana juga pengaruh. Benar? Melihat orang Afrika nyelak, kita langsung kesel, diselengkat aja jatuh gitu. Atau melihat ada yang berkelahi atau misalnya marah pada kita juga marah. Jadi menenangkan jiwa. Jadi pertama taubat kepada Allah, kita tinggalkan yang maksiat. Kedua, mencari nafkah yang halal, memilih teman yang soleh, berwasiat dengan kebaikan, dan meminta maaf dari kesalahan, juga menenangkan jiwa. Baik, sekarang kita ingin tahu ciri orang yang haji yang mabrur itu seperti apa sih?
Saya udah haji, tapi saya belum tahu haji saya mabrur atau tidak. Ya. Ya, haji saya 2 kali misalnya. H2, haji 2 kali, atau haji 3 kali. Yang pertama adalah melakukan hal-hal kebaikan. Jadi kalau orang yang haji yang mabrur itu cirinya dia melakukan hal yang baik. Sebelum haji jahat, setelah haji dia menjadi baik. Sedekah, ya, kemudian menjadi dermawan, rajin ke masjid. Nah, itu cirinya. Kalau sebelum haji jarang ke masjid, setelah haji makin gak kelihatan di masjid, ya, ke haji gak mabrur. Ada yang seperti itu, haji di sana, luar biasa cerita, habis pulang bukan hanya tidak ke masjid, nggak sholat. Jadi itu yang kedua, memperbanyak ketaatan pada Allah. Ya. Jadi ketaatan ditingkatkan, semakin rajin lagi sholat jamaahnya, mengajinya, tahajudnya. Yang ketiga, memahami rahasia haji. Maksudnya adalah ketika kita haji, kita mengerti apa makna di balik itu. Ketika kita melempar jamrah, Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya apa? Permusuhan yang abadi dengan setan. Ya, bukan sekedar udah berapa kali ya, saking lupanya begitu. Nah, itu permusuhan yang abadi dengan setan. Ya, itu kita lempar. Cuman dulu Kiai Zainuddin pernah bilang itu ada seorang koruptor di sana paling semangat melempar jamrah itu kan nanti simbol melempar setan ya. Terus setannya ketawa loh, kok setan yang setan. Itu kata Kiai Zainuddin. Jadi memahami rahasia haji, ya. Juga memahami rahasia haji ini adalah dalam arti memiliki pengalaman-pengalaman spiritual yang menambah keimanan. Ya, seperti bapak tadi yang berdoa, ketika dia berdoa, Allah kabulkan. Wah, yakin, semakin yakin. Oh, berarti haji saya alhamdulillah Allah kabulkan doa. Padahal hanya meminta hanya dalam satu jam. Ya. Memahami rahasia. Ada seorang kakek, ini hampir mirip dengan yang tadi kisahnya. Dia sudah lebih dari, mungkin umurnya sudah seabad, puluhan tahun selalu sholat di Masjidil Haram. Selalu sholat. Hingga suatu hari kakek ini sakit pada tanggal 21 Ramadan dan harus masuk dirawat gitu ya, harus diinfus. Tapi kakek itu dibilang sama perawatnya, dokternya, kakek harus batal karena harus tetap di sini. Kakek nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau sholat di Masjidil Haram. Nggak bisa, harus di. Sehingga saya nggak mau batal dan saya harus sholat di Masjidil Haram. Ya, akhirnya kakek pulang sendiri dan pulang kesakitan. Ya, kakek tertidur sebentar. Mirip kisahnya sama seperti tadi. Ya. Datang ketika kakek ketiduran, datang orang bermimpi, dia dalam keadaan sakit parah. Ketika itu datang seorang yang sama, yaitu putih dan pakaian putih, mengatakan, kakek pergilah ke masjid. Kakek pergi ke masjid. Tiba-tiba kakek itu bangun dan berjalan dengan gagah. Nah, itu kisah-kisah yang nyata. Ya. Intinya apa? Keinginan, ya. Jangan mentang-mentang nanti deket ini Pak Ustadz sama Masjidil Haram, kan kelihatan dari masjid. Ya, sholatnya di hotel. Di hotel, bentar-bentar dia di Darut Tauhid. Saya ingatnya dulu Darut Tauhid, ya. Bukan Darut Tauhid Agim, bukan. Darut Tauhid Interkontinental. Pas pintunya di depan pintu Raja Fahad. Ya. Jadi kelihatan tinggal sholat di situ. Ya. Jadi buat apa ke Ka'bah, ke Mekah, ke Masjid Nabawi tapi enggak pernah sholat jamaah. Sedangkan Rasulullah mengatakan sholatun fi al-Masjidil Haram mi'atu alfi sholat. Jadi sholat di Masjidil Haram 100.000 sholat di masjid lain. Wa sholatun fi masjidi alfu sholatin fi masjid. Dan sholat
di masjidku, Masjid Nabawi, 1000 salat di tempat lain. Wa salatun fil Masjidil Aqsa 500 salatin fi masiwa, dan salat di Masjidil Aqsa 500 salat di masjid lain. Muttafaq. Ya. Makanya kita ada istilah arba'in. Ya. Dan hadisnya man shalla arba'ina salatan fi masjidi kutibat lahu bara'atun minan nifaq. Ya. Barang siapa yang salat 40 kali di masjidku, maka dia dibebaskan dari kemunafikan. Tapi hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena muttarib. Dalam riwayat lain, man shalla arba'ina salatan fi jama'atin. Ya. Barang siapa salat 40 kali dalam jamaah, ya, dilakukan jamaah, tidak disebutkan Masjid Nabawi, maka dibebaskan dari nifaq. Terlepas hadis itu dhaif, yang pasti kalau kita sholat di Masjid Nabawi, kita jaga, kita akan mendapatkan 1000 kali kebaikan setiap kali sholat. Ya, itu kita yakin. Ya, jangan udah arba'in udah, habis itu nggak mau kembali, nggak, terus. Ya, ada jamaah yang orang ibadah gitu kan, habis kan misalnya udah berangkatnya duluan, nah dari sampai hari tarawih kan kosong, ya, bukannya banyak tawaf ataupun i'tikaf, ya, sama temannya pergi kemana tawaf, ya, temannya masuk ke dalam, pas keluar lewat, kamu tadi katanya mau tawaf kok nggak kelihatan? Iya, saya tawafnya di Aswaq bin Daud, ya, di supermarket. Itu ada namanya Aswaq bin Daud, seperti California. Pasar Seng sudah tidak ada. Mendapatkan manfaat dari berhaji, ya, dalam arti kita mendapatkan manfaat tersebut. Bahwa haji itu mengajarkan kita bersatu. Kita mau tahu yang belum pernah keluar negeri, kita tahu yang jadi di haji itu semua orang berkumpul dari semua ras. Ada yang putih sekali dan ada yang hitam sekali. Ya, itu dikumpulkan sama, ya, dalam ibadah haji. Dan kalau kita, ya, nggak hitam lah, sama-sama matang, gitu. Ya, itu dikumpulkan Allah SWT dalam satu tempat. Ada yang kecil, ada yang tinggi sekali. Nah, itulah yang berkaitan dengan Bapak dan Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kurban. Karena tadi kurban, apa itu kurban? Ya, kurban itu nama bahasa Arab berarti dari qurba, ya, yang berarti dekat. Sedangkan dalam istilah menyembelih hewan sembelihan pada hari ke-10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik untuk Allah. Jadi kurban itu menyembelih hewan sembelihan pada hari ke-10 dan hari tasyrik untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit saya sampaikan kisah tentang kurban. Kapankah mulainya kurban? Ya, kurban itu pada dasarnya sudah ada pada zaman Adam alaihissalam. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya dalam surat Al-Maidah 27 sampai 31. Kita lihat di sini. Ya, 27 sampai 31. Nah, 27 sampai 31. Ini kisah tentang anak Adam alaihissalam, intinya, ya, ringkasnya. Adam alaihissalam menginginkan dua anaknya melakukan hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Kata Adam, persembahkanlah untuk Allah yang terbaik. Qabil dan Habil. Qabil adalah seorang yang bercocok tanam, dia punya gandum, punya buah-buahan, seterusnya. Sedangkan Habil adalah pengembala. Akhirnya Qabil membawa hasil panennya dan ditaruh di atas bukit. Kemudian Habil membawa kambing atau dombanya di atas, taruh bukit juga. Jadi di sandarkan berdekatan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima yang dipersembahkan oleh Habil, bukan Qabil. Bagaimana ketahuannya? Allah Subhanahu wa taala mengirim api
Jadi kalau apinya kena, itu yang diterima. Ketika itu Allah mengirim api dan mengenai kambing atau domba daripada Habil. Habil marah. Kata Qabil marah, aku akan bunuh kamu. Kata Habil, Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kenapa Qabil tidak diterima? Karena pertama dia sombong. Jadi kalau kita kurban sombong, Allah tidak akan. Yang kedua dia hasad. Ya. Kalau kita hasad, Allah tidak akan terima. Setelah itu dia ada riya, ingin dilihat, Allah juga tidak akan terima. Maka setelah itu aku akan membunuhmu, kata Habil. Silahkan, kalau engkau menggunakan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin engkau membawa dosaku dan dosamu, engkau termasuk penduduk aku. Akhirnya dibunuh sama Qabil. Kesal. Dibawa mayat adiknya atau saudaranya, saudara laki-lakinya dibawa, ya. Ketika di satu tempat, bingung nih si Qabil gimana caranya nih. Kalau didiamin di sini nanti dimakan serigala, ya. Atau nanti mungkin kena badai. Kemudian Allah mengirim burung gagak. Ini dalilnya 31, ya. Jadi ini ceritanya dalam Al-Quran. Burung gagak yang dia berputar-putar dulu di atas, kemudian dia turun ke bawah dan ya menggali tanah. Dari situlah Qabil belajar bagaimana menguburkan saudara. Setelah dikuburkan, Qabil pun menyesal. Ya, penyesalan itu selalu terakhir. Inti dari kisah ini adalah satu, pembunuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah kurban pada zaman Adam alaihissalam, bukan hanya hewan ternak, tapi juga yang lain. Bisa gandum atau hasil. Kapan mulai kurban itu menjadi hewan ternak? Pada zaman Ismail alaihissalam. Yang ketika itu intinya kisahnya mungkin kita sudah tahu. Semua intinya adalah bahwa Ibrahim alaihissalam mimpi, ya. Itu dalilnya dalam surat Shafat 100 sampai 111. Mimpi menyembelih anaknya, disembelih anaknya. Pagi-paginya dia bilang, wahai anak, aku melihat aku menyembelih. Bagaimana pendapatmu, kata anaknya? Lakukan. Jadi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ragu. Ketika anak itu dan bapaknya Ibrahim alaihissalam menuju Mina, ya, diceritakan di Jamrah Aqabah, ya, Jamrah yang besar, ya. Setiap kali, hadisnya dhaif, ya. Setiap kali lewat Jamrah Sughra, Wusta, Kubra, itu setan datang dan menggodanya, ya. Dia bilang, oh, kamu masa tega bunuh anakmu, ya. Anakmu itu soleh, gagah, ya. Ya, kalau ada orang punya anak penjahat, kira-kira dia bela anaknya enggak? Anaknya main perempuan, wah, anaknya pembunuh, wah, itu anak saya, gitu. Bagaimana kalau misalnya anaknya soleh, taat kepada orang tua? Allah memerintahkan untuk menyembelih anak. Ya, ini adalah hal yang bertolak belakang dengan logika. Akhirnya ketika sampai di Aqabah sama itu, Ibrahim mau ngambil batu, dilempar 7 kali, setan iblis lari. Di Wusta seperti itu, di Kubra seperti itu, dan sampailah di tempat Ibrahim meletakkan anaknya untuk disembelih, ya. Ketika Ibrahim mengambil kampak dan menuju, ya, kampak itu diarahkan ke lehernya, Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya Ibrahim, engkau telah melakukan perintah. Engkau telah melakukan mimpi itu, dan mimpi itu adalah perintah. Ini adalah cobaan yang besar, ya. Bagaimana mungkin anak yang gagah, perkasa, soleh, taat kau bunuh, tapi engkau melakukannya? Maka kami menggantinya dengan apa? Dengan domba yang besar. Jadi disitulah mulai syariat kurban, ya, dengan apa? Hewan sembelihan, bukan dengan hasil cocok tanam. Jadi yang dikorbankan itu ada 4 onta, 5 tahun ke atas. Yang paling bagus onta, ya. Cuman onta kita jarang, ya. Ada juga di mana, Bro? Di kebun binatang, ya. Itu juga nggak bisa beli. Kecuali kita pesan, Pak, saya pesan ontanya 2 tahun depan, ya. Onta bisa patungan 7 dalam hadis Muslim. Naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Ya.
al-ba'ira an sab'ati. Jadi kita patungan Rasulullah SAW ketika tahun Hudaybiyah ya, dari onta 7 orang. 7 orang. Tapi ada riwayat lain, riwayat Tirmidzi 10 ya, sehingga antara 7 sampai 10. Adapun sapi 2 tahun ke atas itu bisa patungan 7 orang. Kok kerbau nggak ada Pak Ustaz? Iya, dalam hadis tidak disebutkan kerbau. Karena memang di Arab nggak ada kerbau. Nggak ada. Ya, pada zaman Nabi tidak ada kerbau. Ya, mungkin adanya di Thailand, di Asia sih. Nggak ada kerbau. Ya, sekarang sudah ada banyak diimpor. Sehingga ulama berbeda pendapat. Apakah kerbau termasuk sapi atau tidak? Ya. Ya, ada yang mengatakan masuk, tapi yang lebih selamat jumhur mengatakan tidak. Jadi sapi ya sapi, bukan kerbau. Ya. Kambing 1 tahun ke atas dan domba 6 bulan ke atas. Ada yang bilang boleh laki-laki perempuan, boleh laki-laki. Ya walaupun yang lebih baik laki-laki. Jantan atau betina. Nah, yang tidak boleh dikurbankan adalah dikurbankan adalah yang cacat. Yang cacat, kemudian yang pincang, yang kurus kering, yang sakit dan yang buta. Ini kambing Pak Ustaz, nggak ada telinganya. Boleh. Atau matanya buta gitu. Atau yang pincang. Dalam hadis yang kelihatan sampai tulangnya. Kemudian yang kurus kering, ya. Nggak ada dagingnya, ya. Yang penting kan niatnya Pak Ustaz ya, tapi bukan niatnya kurus kering ya, itu tidak boleh. Kemudian yang sakit ya, yang sakit juga tidak. Dan yang buta. Baik, bagaimana mencapai kurban yang mabrur ya? Sama seperti yang di atas. Kurban yang mabrur pertama harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi tidak ada unsur riya dan sum'ah. Ya, ini sapi saya paling gede dari Australia ya. 1 ton. Riya. Yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi ya. Kurban itu namanya disembelih, jadi tidak pakai alat dari atas. Yang ketiga membagikannya kepada orang lain. Oke. Nah ini. Jadi Rasulullah mengatakan kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah, bagikanlah dan simpanlah. Sehingga ulama mengatakan 1/3 wajib dibagikan. Ya, 1/3 wajib dibagikan. Mungkin saya pernah menyampaikan sini atau belum. Ketika saya di Maroko, ini pengalaman. Ketika Idul Kurban itu di Maroko, setiap rumah menyembelih 2, kambing dan domba. Saya waktu itu tinggal sama keluarga yang pas-pasan. Saya tanya, uangnya dari mana? Kata bapak itu, minjem. Minjem. Kok bisa? Kenapa memaksakan? Kata bapak ini. Di sini di Maroko yang namanya Lebaran Kurban itu pasar tutup seminggu, nggak ada yang buka, ya, nanti nggak susah nyari makan. Baik, jadi domba dan kambing. Kemudian saya bilang, Rasul mengatakan bagikanlah, dibagikan nggak? Kata bapak ini, enggak, mau dibagikan? Karena setiap rumah sudah punya kambing dan dombanya. Setiap rumah menyembelih kambing dan domba. Mesti. Ya. Jadi hadis Rasul, kulu makanlah buat saya, wat'imu bagikanlah buat anak saya, waddakhiru simpanlah di kulkas. Jadi semuanya buat. Enggak ada yang dibagikan ke orang gitu ya. Ini
Itu pengalaman kisah nyata ya, unik memang. Jadi yang perlu ditekankan di sini bahwa orang yang berkorban itu yang mempunyai kelebihan. Jadi kalau ngutang jangan utang ya, karena dia jatuh kepada yang tidak mampu utang, seperti yang dilakukan oleh bapak ini dan kebanyakan penduduk Maroko. Kemudian yang keempat disembelih setelah sholat Id sampai hari terakhir di hari tasyrik ya. Jadi kalau menyembelihnya sebelum sholat Id tidak Allah terima, bahkan tidak sah. Ya, habis sholat subuh semangat nih, wah langsung ke Ustaz mau nyembelih, gak Allah terima. Karena Rasulullah mengatakan, wa man dzabaha qabla shalah fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'. Jadi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging biasa yang dia kasih untuk keluarganya dan ya tidak termasuk dalam sembelihan. Ya, kalau di Mesir, Pak Bu, ya, nggak mesti ke lapangan, di bawah apartemen sembelih aja itu. Wah, darah ngalir kemana-mana biasa. Ya, alhamdulillah di Indonesia nggak ada yang depan rumah nyembelih begitu. Wah, nanti jalanannya isinya darah semua. Ya, sampai hari tasyrik. Nah itulah kurban ya. Dan yang terakhir adalah sunnah bagi orang yang ingin berkurban. Jadi tidak memotong kuku dan mencukur rambutnya sampai tanggal 1 ya, sampai hewan itu disembelih. Mulai tanggal 1 sampai hewan itu disembelih. Kukunya jadi panjang, rambutnya juga jadi panjang. Apabila telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih, maka janganlah menyentuh rambutnya dan kukunya. Di sini kulitnya, dalam riwayat lain kukunya maksudnya. Ya. Kenapa sih? Kok nggak boleh? Alasannya adalah untuk merasakan orang yang sedang berhaji, sedang berihram. Ya, orang yang berihram itu kan nggak boleh gunting kuku. Jadi kita merasakan, oh ternyata seperti ini ya, kalau orang ihram itu nggak boleh ya menggunting kukunya dan rambutnya. Nah itulah yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima haji dan kurban kita. Intinya kita Allah Subhanahu Wa Taala akan kita diberikan kemampuan untuk berkurban setiap tahun. Karena Rasulullah selama 10 tahun di Madinah tidak pernah kosong menyembelih kurban. Sunnah. Selalu berkurban. Ya, dan semoga Allah menjadikan kita haji yang mabrur, yang belum haji bisa melakukan haji ke Baitullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya, silakan bagi yang bertanya diberi kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mohon diberikan penjelasan beberapa hal berkaitan dengan haji yang biasanya orang itu yang mau berangkat ataupun sedang berbicara itu banyak melakukan hal-hal yang di luar maksud, hal-hal yang saya kira misalkan umroh berkali-kali dari tampil ke Madinah itu datang ke Masjidil Haram dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang tidak pas, ada program. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Baik, saya jawab dulu. Jadi hal-hal yang tidak sesuai ya, misalnya kita umroh. Nah, ini kebanyakan kita. Masuk umroh ke sana, umroh lagi ke Tanim, lagi umroh lagi ke ya Jalan atau yang lainnya. Nah, itu tidak pernah ada orang sama. Ya umroh ya sekali saja. Selebihnya ngapain? Ya tawaf, ya i'tikaf, ataupun ziarah makam Nabi ke Baqi dan lain. Jadi umroh berkali-kali ya itu tidak ada dasar. Ya, dan dari fikih pun saya belum mendapatkan, baik dari kaum Syafi'i atau
bahwa ketika umrah itu diulang-ulang dalam satu waktu, tidak. Dari pendekatan hadis tidak ada, dari pendekatan fikih madzhab arba'ah itu tidak ada. Ya. Dasarnya enggak. Jadi diulang-ulang dalam satu perjalanan. Kalau bolak-balik itu beda, tapi kalau dalam satu perjalanan. Kemudian contoh lainnya misalnya memaksakan untuk naik ke Jabal Rahmah misalnya, ya. Meyakini kalau naik Jabal Rahmah atau Jabal Arafah dapat jodoh. Saya ketemu jodoh saya sini. Atau nanti anak saya dapat jodoh. Nah, itu tidak ada. Jadi itu bukan termasuk. Jadi Arafah dimanapun ya, itu adalah tempat yang mulia. Ya, tempat yang mulia. Atau misalnya mandi dengan air zam-zam. Itu kalau orang-orang India, pada mandi ya. Tidak ada ketentuan. Minum ada, tapi kalau mandi. Dulu tahun 2002, jadi Ka'bah di pinggirnya itu masih ada tangga ke bawah ke sumur Zam-Zam. Jadi kita berada di bawah, daerah bawah Ka'bah, tapi sekarang sudah tutup. Dan hanya air Zam-Zam, air yang berkah yang tidak pernah terkontaminasi. Jadi nggak habis-habis dan sehat. Kadar mineralnya sangat. Itu sebagai contoh manasik. Jadi yang tidak dicontohkan tidak dilakukan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu? Ya, silakan. Satu kambing istighfar. Satu orang. Dan di mana kalau di sekolah itu kan misalnya buat sapi untuk rame-rame gitu atas nama siapa. Kadang-kadang ini anak misalnya anak SD ekonominya susah dan dasarnya belum ada. Jadi anak ini maksa untuk di sekolah. Ini gimana hukumnya ya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab. Jadi berkurban dari orang yang telah meninggal. Jadi kita kembali kepada hukum kurban itu. Kalau haji memang wajib, sedangkan kurban sunnah. Apabila orang yang wafat dia mewasiatkan ya untuk berkurban atau sudah niat berkurban, maka wajib untuk melakukan kurban. Sedangkan kalau orang yang telah mati wafat itu tidak pernah niat atau tidak berwasiat, itu ada perbedaan. Tapi yang Islam ya kita berkorban yang hidup, kecuali apabila yang wafat itu karena berwasiat sebelum harus kemudian iya di sekolah begitu. Saya juga dulu ngajar di SMP. Satu kambing 20 orang. Jadi yang boleh patungan itu cuma 2, ya, yaitu onta dan sapi. Tidak pernah dalam hadis disebutkan kambing patungan.
Jadi kalau menurut saya itu adalah pengajaran yang salah. Nanti mereka punya anggapan, ya udahlah, udah gedenya patungan aja 10 orang gitu. Jadi di mana ya? Saya juga kalau di sekolah itu harus diberikan pemahaman sebenarnya bahwa karena bertolak belakang ketika kita mengajarkan kurban itu sapi atau domba itu tidak boleh patungan, tapi anak-anak kita itu suruh patungan. Ya, suruh patungan. Jadi itu menurut saya tidak tepat. Terus apa yang dilakukan? Ya dirubah aja bagaimana caranya. Ya kenapa anak-anak yang suruh berkorban gitu? Yang suruh patungan, sedangkan yang punya sekolah korban gitu. Harus pemimpinnya gitu. Yang punya sekolah ya dia berkorban. Ini anak-anak nih. Tapi gitu. Itu yang harusnya diajarkan, bukan justru mengajarkan yang salah. Karena kalau kita mengajarkan anak itu patungan satu kambing 20 orang, itu sama saja kita mengatakan kambing tidak boleh patungan, tapi dalam satu waktu kita mengajarkan. Jadi intinya adalah itu tidak tepat. Ada lagi? Iya latihan, tapi atas nama siapa jadinya? Ini kurban atas nama 20 orang. Kan secara hukum nggak bisa. Kalau mau latihan, orang tuanya kasih. Gini Pak, jadi kalau kita mengajarkan anak itu patungan, nanti dalam pikirannya, oh korban itu boleh patungan kambing gitu. Kalau mau orang tuanya kasih, nih anak ya 1,5 juta ya kamu berkorban. Itu baru mengajarkan yang benar. Begitu. Tapi kalau kita ayo patungan, anak-anak suruh patungan, yang punya sekolah nggak mengajar, itu salah. Harusnya nih yang punya sekolah yang kaya-kaya nih sapi nih saya ketua yayasan, ini wakil yayasan bertujuh, gitu kan. Terus siapanya direkturnya nih kambingnya. Itu menurut saya yang lebih tepat. Kalau anak-anak suruh begitu itu adalah ada lagi yang bertanya?